Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya sekarang sedang stres memikirkan masalah hutang piutang. Ceritanya begini, saya mempercayai seseorang yang terlihat soleh untuk bagi hasil usaha sebesar 600 juta atas dasar saling percaya. Namun sampai sekarang tidak ada kabar apapun. Ketika ditanya malah marah dan tidak mau mengembalikan uang tersebut. Kata istri sahnya, uangnya habis untuk main wanita, Buya. Setiap ditagih malah jadi sangat galak dan tidak mau membayar. Padahal mereka tahu kondisi keluarga kami yang bukan keluarga kaya. Uang itu adalah tabungan untuk masa depan anak-anak kami, tapi malah ditipu seperti itu. Jika saya terus-menerus menagih, saya khawatir karena banyak kasus pembunuhan karena menagih hutang. Maka saya berhenti menagih, namun dalam keluarga saya sendiri jadi hilang ketentraman karena kami jadi saling menyalahkan perihal masalah uang tersebut, Buya. Buya, saya sangat stres berat. Saya tidak akan merelakan uang itu sampai akhirat kelak. Saya berharap dia mendapatkan balasannya. Saya tidak bisa memaafkannya. Apa yang harus saya lakukan, Buya, sebelum nyawa ini lepas dari badan saya, biar saya tenang menghadapi permasalahan tersebut? Ditunggu jawabannya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Anda harus pandai menghibur diri terlebih dahulu, supaya Anda jangan sampai sakit dua kali. Jangan sampai menjadi orang yang sudah jatuh tertimpa tangganya karatan lagi. Itu kan namanya nasib buruk. Yeah. Bahkan anggap saja kalau uang itu sudah hilang, tapi tidak boleh hilang rasa bahagia di hati Anda. Kalau sudah hilang bagaimana? Kita harus cerdas bagaimana. Ini sudah hilang, anggap saja hilang. Biarpun setelah itu kita masih mencoba untuk menarik kembali, anggap saja hilang bagaimana. Seperti halnya orang lain rumahnya kebakar dan sebagainya, mobilnya hilang dan sebagainya, itu seperti apa? Jadi Anda harus cerdas supaya Anda tidak masuk musibah yang baru lagi, depresi, stres, sakit dan sebagainya, ya. Kemudian di rumah menjadi tidak tenang karena saling menyalahkan. Ini yang pertama dan utama. Anggap saya duit hilang, anggap ini salah, khilaf, oke, salah, selesai. Apakah kemudian setelah itu, apakah di saat kita saling marah kemudian duit kembali datang lundung begitu? Enggak kan? Artinya orang cerdas seperti itu. Baru setelah itu gimana solusinya? Gimana solusinya? Tenangkan dulu. Sebab kejadian semacam bisa saja diambil oleh orang, bisa saja hilang. Ya. Hanya karena Anda tahu orangnya saja. Ada orang dicuri barangnya kan, ada orang dirampok kan begitu. Ya. Nah, memang kesedihan Anda lebih daripada dirampok. Kenapa? Karena Anda merasa orang itu bisa dipercaya, ternyata nggak bisa dipercaya. Ini yang pertama. Pandailah Anda menghibur hati Anda. Artinya jangan fokus ke sana. Artinya memang sedih, tapi apakah terus berlarut-larut? Jadi kalau orang misalnya, mohon maaf, orang mungkin punya kulit bermacam-macam. Kalau orang, mohon maaf, yang punya kulit, mungkin mohon maaf, semua kulit itu sama di hadapan Allah, yang penting iman takwa. Contoh saja, kalau kulit Anda adalah tidak putih, tapi Anda selalu mikirin setiap hari, Anda stres. Memang Allah beri kepada saya. Hidung kita mungkin tidak mancung-mancung, ya sudah, biarkan. Mata kita tidak ini, sudah. Jangan terlalu fokus setiap melihat cermin langsung stres kita. Nah, ya. Jadi kita melihat sisi nikmat yang Allah berikan, yang lain lagi seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian itu pelajaran bagi siapapun termasuk Anda. Anda tidak akan memberi ke sana kecuali Anda tergiur biasanya dengan apa? Dengan keuntungan dan sebagainya. Makanya biasanya musibah urusan dunia itu dimulai daripada ketamaan kita. Ingat, semua musibah bencana dalam urusan bisnis dan sebagainya itu umumnya adalah karena ketamaan kita. Terlalu terburu-buru, rakus, hanya diiming-imingi langsung kita tergiur, sehingga kita memberikan modal lalu hilang. Atau yang lainnya, model-model yang lain. Intinya biasanya karena kita tamak, diiming-iming dengan keuntungan langsung ikut. Padahal itu adalah bisnis gelap, nggak ada ininya. Bisa saja semacam itu. Maka tahan siapapun dari kita, jangan gampang terpesona dengan bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, menguntungkan. Ntar dulu, apalagi kadang-kadang menguntungkannya kayak tidak masuk akal. Nah, kalau sudah nggak masuk akal tuh ya jangan dipercaya. Wah, menguntungkan, nah, begini dapat sebulan begini. Dia sendiri juga nggak kaya-kaya ibaratnya kan. Artinya begini, jangan kita gampang tergiur, anggap saja itu kesalahan lagi. Maka Anda istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tata hati di kedepan hari, jangan mudah Anda tergiur dengan hal-hal yang demikian itu. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah Anda mendoakan dialah dengan doa kebaikan. Kalau Anda doakan sengsara, nanti tambah melarat, dia nggak bisa bayar utang.
Ya, betul kan? Coba Anda doain, Anda marah, mengutuk dia, semoga dapat ujian. Tahu ujiannya apa? Ujiannya sakit, cacat segala macam. Nggak kerja dia. Nggak ada duit lah. Uang Anda nggak balik. Tapi kalau Anda doain dengan doa yang baik, ya Allah semoga dia banyak rizkinya. Mungkin dia itu nggak bisa membayar kepada Anda itu bukan karena dia ingin lari, karena mungkin uang itu juga hilang. Apalagi katanya main perempuan. Na'udzubillah. Berarti kan musibahnya dua. Sudah ngambil duit, melakukan kehinaan lagi. Dia musibah di atas musibah. Dan dia ingin membayar, nggak punya uang. Lebih baik daripada Anda mendoakan dengan doa yang jelek, Anda doakan semoga dia tobat dari dosa-dosanya dan pelapang rizkinya. Kalau lapang rizki, bagaimana kira-kira? Akan mengembalikan kepada Anda utang uang Anda. Kemudian ya ini, yang selanjutnya adalah Anda tetap berkomunikasi dengannya, tapi sudah dengan bahasa yang cantik dan baik. Misalnya menyapa saja, Assalamualaikum. Bahkan mungkin Anda dengan terbuka, tidak apa-apa Pak, nanti aja kalau sudah ada rezeki, insya Allah. Terus didoain dalam bahasa semoga Bapak dapat rezeki dan sebagainya. Dan doa-doaan saya, karena saya juga banyak kebutuhan, semoga saya juga dimudahkan urusan rezeki saya. Anda dengan komunikasi yang baik menjadikan dia tersentuh nanti pada akhirnya. Dipersiapkan suatu ketika kalau ada rezeki, dengan lembut hati tersebutlah, maka dia nanti akan siap untuk bayar utang Anda insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan berkaitan sedikit tentang masalah hutang Bu ya, kalau tadi ada orang yang berhutang lalu tidak mau membayar, akhirnya yang menghutangi itu mengikhlaskan tapi dengan tidak mengikrarkan, itu sah Bu ya? Mengikhlaskan tidak mengikrarkan itu adalah sah, ikhlas saja. Cuma kalau kita tidak ucapkan dengan lisan kita itu tidak akan menghilangkan sifat jelek bagi orang tersebut. Jadi gini, kalau ada orang punya utang kepada kita, ya kan, berarti kan sepanjang hidupnya dia merasa punya hutang. Kemudian dia kaya raya lalu nggak bayar, berarti kan kikir, hatinya kan rusak. Nah, hatinya rusak. Maka dengan tidak membayarnya dia hatinya rusak, dia nggak ngerti tanggung jawab dan sebagainya. Biarpun kita bebaskan nggak akan baik hatinya. Tapi kalau sudah kita bebaskan, maka dia sudah merasa tidak melanggar Allah lagi. Maka hendaknya kita beritahu. Adapun memaafkan, kita merelakan, itu sebetulnya kembalinya kepada kita terlebih dahulu, bahwasanya agar kita tidak mendendam kepada dia itu. Adapun kepada orang tersebut, hendaknya kita beritahu agar dia lega, agar tidak merasa punya bersalah terus, punya hutang terus. Kemudian adapun yang ditanyakan, kita tidak tahu bentuknya utang atau kerjasama, kan juga nggak tahu tadi. Dia ditipu 600 juta atau kerjasama. Kalau kerjasama kan bagi untung nanti. Ya. Dan bagi untung yang jelas. Nah ini, Anda sendiri nggak menjelaskan. Berarti bisa jadi betul-betul berangkat dari ketamaan kita. Harus kalau ingin kerjasama harus ada bagi hasilnya seperti apa. Harus jelas rinci begini, hitam di atas putih dan sebagainya. Nah, makanya kalau ada orang uangnya dibawa lari oleh siapapun, kemudian tidak pakai hitam di atas putih, jangan salahkan yang membawa duitnya. Tapi salahkan kita yang menyerahkan uang kepada orang tanpa ada ikatan-ikatan yang jelas, tanpa ada pengamannya dan sebagainya. Seperti kalau ada pintu rumah dibuka nggak pernah dikunci, lalu ada maling masuk, maling salah betul, tapi orang tidak akan menyalahkan langsung kepada maling. Kenapa kunci pintu tidak kau kunci begitu, atau kenapa permatamu motor taruh di luar gitu, seperti itu. Baik, ini saja, Allah alam.